Jadi bagaimana agar data kita setelah kita melakukan pengecekan dari setiap deskripsi di sini, bagaimana agar bisa disimpan. Ini sudah ada laporannya ya, oke. Jadi sudah terbentuk sebuah laporan verifikasi kita yang sudah kita laksanakan, teman-teman. Ini sebagai bukti pelaporan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Kacamata Penyuluh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan episode yang sebelumnya, yakni tentang pembuatan dokumen verifikasi dan validasi pupuk bersubsidi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara menyimpan hasil verifikasi dan validasi pupuk bersubsidi sebagai bentuk salah satu eviden kita bahwa PPL sudah melakukan verifikasi dan validasi pupuk bersubsidi. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung mulai. Oke, pada 2 episode sebelumnya kita sudah membahas mengenai cara sampling, kemudian pembuatan laporan, kemudian sampling dan verifikasi dialognya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menyimpan hasil sampling dan verifikasi kita, teman-teman. Jadi bagaimana caranya? Langsung saja kita mulai. Oke, sini ya. Jadi pada episode sebelumnya kita sudah membuat verifikasi dialog.html. Jadi kita tinggal ubah kode JS di sini, teman-teman. Silahkan ubah kode JS dengan kode yang telah saya siapkan. Oke, Ctrl A, Ctrl C. Kemudian di sini ya, Ctrl A, Ctrl V. Kemudian kita simpan. Oke, kemudian pada bagian ini, sampling ini kita delete dulu ya teman-teman ya. Oke, setelah selesai coba kita jalankan. Kode ini kita harus pilih yang di sini ya, sampling data. Kita jalankan. Oke, kita tunggu. Izin itu harus kita tinjau dulu ya teman-teman. Jadi setiap beberapa perubahan itu pasti meminta izin, teman-teman. Oke, kita buka project. Lalu kita lanjutkan. Kemudian bagian ini kita lanjutkan. Oke, sudah diizinkan. Kemudian kita cek di sini ya. Nah, ini sudah ada ya. Sudah ada folder sampling di sini ya. Ini ada ini folder sampling kita sudah selesai. Nah, selanjutnya bagaimana agar tadi yang gini ya, panel verifikasi ini belum ada tombol simpan. Ini hanya untuk melihat. Jadi bagaimana agar data kita setelah kita melakukan pengecekan dari setiap deskripsi di sini, bagaimana agar bisa disimpan. Nah, sekedar informasi juga buat teman-teman bahwa deskripsi pengecekan ini berdasarkan pengetahuan saya. Jadi jika dirasa ada yang perlu dikoreksi atau ditambahkan, teman-teman bisa berkomentar di bawah. Oke. Kita ubah ya, pada bagian ini kita close dulu. Kemudian pada bagian ini verifikasi. Nah, ini kita kopikan ya teman-teman kodenya ya. Nah, jadi ini adalah verifikasi dialog yang sudah dimodifikasi agar bisa menyimpan. Kemudian kita simpan. Kemudian kita terapkan, teman-teman. Deployment baru. Kemudian kita pilih ini verifikasi save. Misalkan seperti itu ya. Dan kita terapkan. Oke, sudah ada linknya, maka kita buka linknya, teman-teman. Nah, ini sudah ada ya. Oke, ini sudah berdasarkan sampling kita ya. Jadi ada 76 sampel yang harus kita cek. Ini kita bisa pilih statusnya, teman-teman. Apakah sesuai apa enggak, misalkan cek NIK dengan nama penerima, cek kesesuaian foto, cek penerima kuasa, cek TTD. Jadi kita cek satu persatu, teman-teman. Ini berdasarkan berkas bukti dukungnya, teman-teman. Saya contohkan, misalkan ini ya, misalkan setelah kita cek ternyata dia valid, kita kasih valid. Kemudian valid, misalkan ya, teman-teman ya. Oke, misalkan ada yang tidak valid satu, maka valid saja ini ya. Nah, ternyata tidak valid di sini, misalkan KTP-nya berbeda. Oke, kemudian kita simpan, teman-teman. Nah, sebelumnya kita cek di sini ya.
Di sini hanya ada worksheet dan sampling. Kalau kita klik simpan di sini, oke, cek. Di sini ini sudah ada tidak valid, artinya data ini tidak valid. Yang nomor 1 tidak valid. Coba kita cek ke berikutnya, yang nomor 2 ini belum ada ya. Belum ada. Coba kita cek pada bagian ini sudah ada hasil verifikasi, teman-teman. Nah, ini sudah ada ya. Oke, ini sudah ada. Jadi masing-masing cek itu dilihat statusnya. Jika ada yang tidak valid satu, maka statusnya tidak valid. Oke, kita terus melakukan cek ya. Berdasarkan bukti dukung, ini bisa langsung dibuka, teman-teman. Ini mengarahkan pada bukti yang ada di ePubers. Jadi ini terkoneksi dengan data di ePubers. Data di sini ya. Oke, soalnya di sini kan ada datanya ya. Di sini ada buktinya ya. Di ini terkoneksi dengan ini. ePubers. Ini bisa cek foto KTP, TD. Nah, ini bisa dicek ya. Cek misalkan valid, simpan. Oke, sini sudah ada ya. Pending, kenapa ini pending? Ini karena dia individu ya. Harusnya ini nanti saya ubah jadi valid, teman-teman. Khusus yang individu masih terlihat pending karena pengecekannya hanya 3. Nah, ini saya cek di sini ya. Oke, ini sudah ada ya. Oke, saya cek di sini, teman-teman. Nah, ini sudah ada ya hasil verifikasi. Oke, jadi seperti itu caranya, teman-teman. Nah, bagi teman-teman, link ini bisa disimpan sebagai cara kita mengakses web tadi, web yang sudah kita buat, atau pada bagian sini, teman-teman, ini ada sampling verbal ya. Harusnya tadi hanya ada ekstensi dan bantuan. Ini ada sampling verbal. Klik di sini. Nah, ini sudah ada ya. Sudah ada beberapa ininya, datanya. Kita refresh dulu pada bagian ini ya. Oke, kita refresh. Oke, nah ini ekstensi dan bantuan ya. Kita coba cek, misalnya sudah ada ya. Nah, sampling verbal. Nah, ini sudah ada ya. Nah, coba cek. Nah, untuk membuka webnya itu bisa dari sini, teman-teman. Jadi ketika file ini sudah memiliki ekstensi, itu ada tools baru di sini. Nah, untuk membuka webnya, nah ini ya, webnya nanti dibuka. Oke, ini diblokir. Kita buka dulu blokirannya ya. Selalu izinkan. Oke, coba kita buka. Nah, ini saya buka ya. Oke, maaf. Oke. Oke. Ini karena ada beberapa akun yang login ya, teman-teman. Jadi ini terbuka di akun yang lainnya. Makanya dia tidak bisa, teman-teman. Kan di sini punya banyak akun kami ya. Saya punya banyak akun di sini. Makanya dia tidak bisa dibuka. Oke, mungkin cara mengaksesnya tinggal kita klik ekstensi lagi ya. Oke. Kemudian tinggal kita terapkan lagi. Di sini deployment baru. Atau link yang tadi yang sudah di copy itu dibuka, itu bisa lagi, teman-teman. Masih baru misalkan ya. Nah, ini coba ya kita salin ya. Nah, ini bisa kita buka. Oke, nah ini ya. Nah, ini ya, sudah bisa dibuka ya. Nah, ini yang memuat tadi ya, ini sudah diverifikasi ya, tidak valid ya, teman-teman ya. Nah, hasil verifikasi kita itu bisa kita buat laporan sini ya. Laporan hasil verifikasi. Ini ada hasil verifikasi, ada sampling, kita buat coba laporan hasil verifikasi. Nah, oke. Ini sudah ada laporannya ya, oke. Jadi sudah kebentuk sebuah laporan verifikasi kita yang sudah kita laksanakan, teman-teman. Ini sebagai bukti pelaporan kita agar ke depan segala sesuatu yang berhubungan dengan pupuk subsidi itu kita aman, karena kita sudah melakukan verifikasi dan validasi sesuai dengan arahan yang dilakukan di Juknis. Oke.
Oke, mungkin sampai situ ya yang dapat saya sampaikan mengenai Everval atau verifikasi dan validasi pupuk bersubsidi.